Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari SKDB 3. Di sini akan mempresentasikan student project kami dengan topik Clubfoot. Di sini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian mulai dari Clubfoot-nya, mulai dari definisi Clubfoot itu sendiri, epidemiologi Clubfoot, etiologi Clubfoot, patogenesis Clubfoot, klasifikasi Clubfoot, diagnosis, serta penata laksanaan dari Clubfoot, serta prognosis dan komplikasi dari Clubfoot itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Berikut ini adalah anggota dari B3. Eksulnya di sini perkenalkan, nama saya Nyuan Boy Krisna dengan dan terakhir lalu Liga 2. Di sini saya izin memaparkan mengenai latar belakang dari Clubfoot atau congenital Thales equinovarus. Di mana ini adalah suatu kelainan kongenital yang menyebabkan terjadinya kaki terpelintir ke dalam ataupun ke bawah, dan ini menghambat fungsi berjalan jika tidak dikoreksi. Nah, kondisi ini terjadi akibat perkembangan abnormal tulang, otot, dan juga jaringan ikat selama kehamilan. Kemudian adapun prevalensi dari Clubfoot itu berkisar dari 1 sampai 2 per 1000 kelahiran dengan variasi geografis dan juga faktor genetik. Nah, di Indonesia insidensi dari Clubfoot itu sendiri terjadi 0,76 hingga 3,49 per 1000 kelahiran, dan lebih sering terjadi pada laki-laki yang dimana rasio itu 2:1 tanpa intervensi. Dan Clubfoot ini dapat menyebabkan nyeri, gangguan mobilitas, serta dampak psikososial. Selanjutnya ada pun rumusan masalah dari Clubfoot ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Clubfoot. Kemudian yang kedua, bagaimana epidemiologi Clubfoot dan juga termasuk prevalensi dan juga distribusinya. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor etiologi yang menyebabkan terjadinya Clubfoot. Kemudian yang keempat, bagaimana patogenesis Clubfoot yang berkembang. Selanjutnya, apa saja klasifikasi Clubfoot dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengobatan. Kemudian untuk yang keenam, metode apa yang digunakan untuk mendiagnosis dari Clubfoot itu sendiri. Dan yang ketujuh, apa saja strategi penanganan dari Clubfoot. Dan yang kedelapan, dan yang terakhir itu bagaimana prognosis Clubfoot dan juga komplikasi yang timbul jika tidak diobati. Nantinya akan dijanjikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Andita Kesawaru dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari pembuatan student project ini. Yang pertama, adapun tujuan dari pembuatan student project ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi, epidemiologi, etiologi, dan patogenesis Clubfoot untuk memahami penyebab serta mekanisme terjadinya kelainan ini. Yang kedua yaitu mengidentifikasi klasifikasi Clubfoot dan kaitannya dengan pilihan metode diagnosis serta strategi pengobatan yang tepat. Yang ketiga yaitu menjelaskan berbagai pendekatan tata laksana Clubfoot, baik secara konservatif maupun secara bedah, serta efektivitasnya dalam memperbaiki deformitas. Yang keempat yaitu mengevaluasi prognosis Clubfoot serta resiko komplikasi jika tidak ditangani dengan baik, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan terapi yang optimal. Adapun manfaat dari pembuatan student project ini, yang pertama yaitu memberikan wawasan kepada mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan mengenai aspek klinis Clubfoot, termasuk faktor resiko dan mekanismenya. Yang kedua yaitu memudahkan pemahaman tentang metode diagnosis dan klasifikasi Clubfoot sehingga dapat membantu dalam menentukan strategi terapi yang paling sesuai. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dalam penata laksanaan Clubfoot guna mengurangi risiko komplikasi dan kecacatan permanen. Dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang pentingnya terapi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup penderita Clubfoot. Baik, perkenalkan saya Devina Gulura Natalie Shanipar dengan 3 digit NIM AR186, dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian definisi. Congenital Tilapes equinovarus atau CTEF ataupun juga Clubfoot adalah kelainan bawaan yang kompleks pada ekstremitas bawah, ditandai oleh kaki yang berputar ke dalam atau inversi dan mengarah ke bawah atau plantar fleksi. Deformitas ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kafus yang merupakan peningkatan lengkung medial, adductus yang berupa rotasi medial pada bagian kaki depan, varus yang merupakan inversi pada tumit, dan equinus yang menyebabkan fleksi plantar mengarah ke bawah. Berdasarkan penyebabnya, CTEF menjadi 2 tipe utama, yaitu idiopatik dan sindromik. Tipe idiopatik adalah yang paling umum dan muncul tanpa disertai kelainan lainnya. Sedangkan tipe sindromik sering berhubungan dengan kondisi lain seperti spina bifida. Patogenesis CTEF melibatkan gangguan perkembangan tulang talus, tendon Achilles, ligamen medial, dan jaringan lunak lainnya.
Beberapa faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya deformitas ini meliputi faktor genetik dan lingkungan. Riwayat keluarga dengan clubfoot atau paparan zat tertentu selama kehamilan diduga turut mempengaruhi perkembangan kelainan ini. Mungkin sekian dari saya dan dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit dari epidemiologi pada congenital clubfoot. Nah, congenital clubfoot ini merupakan cacat lahir yang paling umum di dunia dengan prevalensi insidensi itu terjadi sekitar 1-2 kasus per 1000 kelahiran atau sekitar 1.500 hingga 200.000 kasus per tahun. Penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idiopatik, paling umum, sindromik, dan juga neurogenik, jarang terjadi tetapi berisiko tinggi untuk kambuh kembali. Prevalensi lebih tinggi juga dihasilkan oleh negara dengan berpenghasilan rendah, menengah, dan ke bawah, sekitar 80% pada kasus global. Dan pada etnis-etnis tertentu seperti etnis Hawaii dan juga Maori yaitu sekitar 6,8 per 1000 kelahiran. Clubfoot ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan juga anak pertama serta lebih banyak dalam bentuk bilateral sekitar 50% kasus dan juga pada kasus unilateral lebih sering terjadi pada kaki kanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Kadelis Okta Jalita Dharma dengan NIM 23025-11024. Saya untuk menjelaskan mengenai etiologi dari CTEV. Jadi, etiologi dari CTEV ini sendiri memang masih dalam perdebatan, namun terdapat beberapa teori dan juga peneliti yang ikut menyatakan pendapat mereka mengenai etiologi dari CTEV ini sendiri. Teori yang dikeluarkan oleh Hippocrates itu menyatakan bahwa CTEV ini disebabkan oleh kompresi yang terjadi di dalam uterus, di mana hal tersebut menyebabkan posisi kaki dari janin menjadi equinovarus. Parker dan juga Brownie pun menjelaskan bahwa terdapat kondisi lain di dalam uterus seperti oligohydramnion yang bisa menyebabkan keterbatasan gerak dari fetus. Perkembangan dari CTEV itu terjadi pada trimester kedua kehamilan. Selain itu, banyak juga peneliti yang percaya bahwa CTEV merupakan akibat dari berbagai faktor lingkungan. Salah satunya adalah paparan rokok. Konsumsi alkohol juga bisa menjadi penyebab terjadinya CTEV. Faktor lain yang memiliki peran besar dalam CTEV adalah genetika. Penelitian yang dilakukan oleh Davis menunjukkan bahwa terdapat pola pewarisan dari satu keturunan ke keturunan selanjutnya. Saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Clubfoot terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, neuromuskular, dan jaringan ikat sama perkembangan janin. Pada kelainan ligamen dan tendon seperti kontraktur akibat aktivitas myofibroblas dapat menyebabkan deformitas pada janin yang progresif. Kemudian ada faktor neurogenik juga berperan dengan perubahan bersarafan yang ditemukan pada pasien spina bifida. Kemudian genetik juga berkontribusi melalui mutasi pada gen HOXA9, TPM1 dan TPM2 serta pola pewarisan multifaktorial. Secara biomekanik, deformitas menyebabkan ketidaksejaran tulang, termasuk deviasi talus, rotasi medial kalkaneus, dan sublokasi navikular. Studi penceritaan menunjukkan perubahan ini dimulai sejak trimester pertama kehamilan. Tingkat keparahan patogenesis ini berpengaruh pada risiko kambuhan pasca operasi. Baik, perkenalkan nama saya Michael Alfonso dengan 3 NIM terakhir 210. Izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi. Clubfoot diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama berdasarkan penyebab dan respon terapi. Yang pertama itu postural, dapat dikoreksi dengan stretching dan casting. Kemudian yang kedua ada clubfoot idiopatik atau clubfoot sejati dengan berbagai tingkat keparahan. Lalu ada clubfoot neurogenik yang berhubungan dengan kondisi neurologis seperti spina bifida, dan yang terakhir ada clubfoot sindromik yang bersifat kaku dan sering terkait dengan anomali lain. Lalu ada beberapa sistem klasifikasi yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan dari clubfoot sendiri. Yang pertama ada klasifikasi Di Meglio yang menilai clubfoot berdasarkan 4 parameter klinis dengan skor 0-20 yang menentukan tingkat keparahan dari ringan hingga sangat berat. Kemudian ada sistem penilaian Pirani yang menilai kontraktur kaki tengah dan kaki belakang dengan skor 0-6 yang digunakan untuk memantau perkembangan terapi. Kemudian ada klasifikasi sonografi. Berdasarkan sudut anatomi mengelompokkan clubfoot menjadi slight, moderate, severe, dan very severe, membantu dalam evaluasi objektif deformitas.
Perkenalkan, saya Niputu Wahyu Laksmi Trivi dengan 3 digit yang terakhir 110. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan diagnosis clubfoot. Clubfoot dapat diidentifikasi baik saat masih dalam kandungan maupun saat evaluasi klinis ketika lahir. Seringkali diagnosis prenatal pada clubfoot akan muncul ketika pemeriksaan ultrasonografi rutin di usia kehamilan 20 minggu. Namun, tingkat keparahan dari clubfoot hanya dapat ditentukan dengan pemeriksaan klinis pada bayi ketika lahir. Beberapa manifestasi klinis dari clubfoot dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik, seperti adanya kaki belakang membentuk equinovarus dengan adanya aduksi kaki dan kafus, terdapat lipatan pada bagian posterior dan bagian medial, serta ditemukannya adanya atrofi betis ataupun calf pada bagian ipsilateral dengan pemendekan tendon Achilles, serta rotasi internal pada tibia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata laksana dari clubfoot, di mana golden standardnya itu sekarang kita ketahui adalah Ponseti method yang dibagi menjadi 3. Yang pertama manipulasi dan casting, yaitu dilakukan 5-8 kali setiap minggu untuk mengoreksi deformitas. Yang idealnya dimulai dalam 1-3 minggu pertama kehidupan. Lalu ada tenotomy, di mana ini dilakukan jika equinus belum terkoreksi dengan pemotongan tendon Achilles. Lalu diikuti dengan pemasangan gips selama 3 minggu. Lalu bagian ketiga ini bracing, ini tahap terakhir di mana bayi akan menggunakan sepatu atau belat yang dihubungkan dengan bar dan pemakaiannya selama 23 jam per hari. Nama saya Dewa Nyomandiana dan Mika Putri dengan 3 digit yang terakhir 253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dan komplikasi dari clubfoot. Penanganan clubfoot harus segera dilakukan untuk memastikan anak dapat berjalan normal dan mencegah komplikasi seperti nyeri, kalositas, kerusakan kulit, gangguan mobilitas, serta kesulitan menggunakan alas kaki. Namun, kekambuhan clubfoot dapat terjadi hingga 40%, ditandai dengan intoleransi terhadap brace dan kembalinya deformitas, sehingga edukasi kepada orang tua itu sangat penting. Pada anak yang belum dapat berjalan normal, kekambuhan dapat ditangani dengan pemasangan gips atau operasi tenotomi jika equinus berulang, diikuti dengan pemasangan ulang brace dan tindak lanjut yang lebih ketat. Komplikasi pada penanganan clubfoot dapat terjadi ketika dilakukan pembedahan yang memiliki risiko perdarahan akibat pemotongan arteri peroneal yang tidak sengaja serta infeksi pasca operasi. Oleh karena itu, pelepasan jaringan lunak ekstensif sebaiknya dihindari untuk mencegah artritis jangka panjang, kelemahan mekanis, dan nekrosis avaskular. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit yang terakhir 076. Adapun kesimpulan dari paper berikut adalah clubfoot ataupun CTEV, congenital talipes equinovarus, adalah suatu kelainan bawaan yang mengubah struktur kaki dengan ditandai oleh 4 komponen utama, yakni kafus, adductus, varus, dan equinus. Prevalensi kelainan ini bervariasi dengan rata-rata insidensi 1-2 per 1000 kelahiran dan lebih umum terjadi pada laki-laki. Clubfoot dapat bersifat idiopatik ataupun sindromik. Dengan bentuk idiopatik biasanya merespons pengobatan dengan lebih baik. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat mengganggu mobilitas, menimbulkan rasa sakit, dan berdampak negatif pada kualitas hidup serta kesehatan mental penderita. Oleh karena itu, intervensi dini sangat penting untuk memulihkan fungsi kaki dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun saran untuk paper ini adalah diperlukannya penelitian lebih lanjut dan mengenai faktor genetik dan molekular yang mempengaruhi perkembangan clubfoot untuk meningkatkan pemahaman tentang penyebab dan pengobatannya. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari B3. Terima kasih.